Baik, kali ini maaf maaf, kali ini saya akan membagi, tugas, jadi sebagaimana yang teman-teman tadi sudah lihat bahwasanya hingga hari ini, hari Rabu tanggal 8 November tahun 2023 itu kurang lebih sudah ada 41 struktur kristal protein CDK8 yang sudah tersedia di dalam Protein Data Bank. Namun, di antara 41 itu baru ada 31 struktur kristal yang sudah dimasukkan atau sudah dikurasi atau sudah diteliti oleh admin atau pengelolanya database Uniprot. Maka saya akan memilih yang di Uniprot ini. Oleh karena itu, saya akan kerucutkan dari 41 struktur kristal menjadi 31 struktur kristal. Kemudian dari 31 struktur kristal protein CDK8 ini, maka silakan rekan-rekan sekalian, kalau saya lihat di daftar presensi itu ada 11 mahasiswa dan mahasiswi, maka berarti dari 31 struktur kristal yang tersedia, silakan dengan semuanya masing-masing memilih satu di antaranya. Jadi, dan harus berbeda. Antara satu mahasiswa-mahasiswi dengan satu mahasiswa-mahasiswi lainnya berbeda. Intinya satu orang harus punya struktur kristal yang berbeda. Bisa dipahami ya? Satu mahasiswa harus memilih salah satu di antara 31 struktur kristal yang tersedia. Berarti nanti saya akan terima 11 tugas. Kalau 11-11-nya memang ikut. Tapi kalau saya tidak salah ingat, ada beberapa di antara jenengan yang tidak ikut mata kuliah ini karena harus sudah mengikuti kampus Merdeka ataupun kegiatan yang lainnya, sehingga maksimal ada 11, bisa jadi 9. Baik. Kemudian sudah saya bantu, saya persiapkan tentang beberapa struktur kristal yang bisa dipilih sebagai berikut. Saya sudah membuat rangkuman, ya, rangkuman tentang 31 struktur kristal protein CDK8 yang sudah tersedia di Protein Data Bank dan sekaligus sudah dikurasi oleh, atau kurasi itu berarti sudah diteliti ya, oleh pihak Uniprot. Yang pertama ada TRGF 4CRL yang saya gunakan sebagai contoh, 4F6S, 4F6U, dan seterusnya. Secara umum, ya, jadi sampai ada 31. Ya. Secara umum, judul masing-masing itu gampang, ada polanya. Sebagai contoh, D3RGF. Maka, Crystal Structure of Human CDK8 Cyclin C incomplete with bla 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 bla, senyawa panjang. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 3RGF atau PDB-ID 3RGF itu berisi tentang struktur kristal protein CDK8 dan Cyclin C membuat atau berinteraksi dengan senyawa kimia ini, atau kodenya adalah PAX. Kemudian PDB-ID 4CRL yang saya gunakan sebagai contoh itu merupakan struktur kristal protein CDK8 dan Cyclin C bersama-sama dengan senyawa inhibitor cortistatin A. Kemudian PDB-ID 4F6S itu merupakan struktur kristal protein CDK8 dan Cyclin C berinteraksi dengan senyawa 7. Nama lainnya adalah panjang ini, 1, 3, dan sebagainya. Begitu seterusnya sampai akhir nanti. Mereka ini 6 Y0A itu merupakan struktur kristal protein CDK8 dan Cyclin C berinteraksi dengan senyawa kimia BI00690300. Intinya dalam konteks title atau judul itu pasti menjelaskan tentang bahwa ini merupakan struktur kristal, proteinnya apa, senyawa kimianya apa. Ya. Intinya dari 31 contoh ini bisa teman-teman pilih sebenarnya. Tapi sudah saya bantu lebih jelas, saya buat keterangan. Kalau nanti teman-teman ini, yang pertama kita bahas tentang 3RGF. 3RGF ini merupakan struktur kristal protein CDK8 dan Cyclin C bersama-sama dengan senyawa kimia ini. Yang panjang namanya atau singkatannya adalah PAX. Dan di PDB-ID ini itu sudah ada informasi tentang IC50-nya. Ya.
yaitu IC50-nya adalah 130 nanomolar, maaf ya. Berarti artinya, atau di sini disebutkan juga bahwa 33 nanomolar ya. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menghambat aktivitas protein CDK8, kita perlu minimal 33 nanomolar senyawa BAX ini ya, untuk menghambat aktivitas CDK8 sebanyak 50%. Itulah maksud daripada IC50 ini ya. Berarti ini teman-teman bisa pilih. Silakan nanti siapa di antara jenengan yang bisa milih, yang memilih ini, monggo. Sudah saya beri angka 1. Karena kurang lebih tadi kalau saya hitung itu ada 13 atau maaf 15 atau 16 struktur kristal yang bisa jenengan pilih. Yang kedua, 4CRL ini juga bisa dipilih lengkap, hanya saja karena ini sudah saya gunakan sebagai contoh, maka tidak bisa dipilih. Silakan pilih yang lainnya. Tapi secara data bisa, karena di sini ada keterangan bahwa ada IC50-nya. Jadi dari sini kita tahu bahwa untuk menghambat aktivitas protein CDK8, kita membutuhkan sekitar 5 nanomolar sampai 12 nanomolar kortistatin A. Kemudian 4F6S ini tidak bisa dipilih, silakan bisa dipilih, hanya saja data tentang IC50-nya tidak tersedia, tapi tetap bisa jangan pilih ya. Kemudian 4F6U juga sama, bisa dipilih, silakan bisa dipilih, bisa jangan pilih untuk analisis lebih lanjut, hanya saja tidak atau informasi tentang IC50-nya belum tersedia. 4F6W juga sama, bisa dipilih namun tidak memiliki informasi tentang IC50-nya. 4F70 juga sama, bisa dipilih namun tidak memiliki informasi tentang IC50-nya. 4F7C juga bisa dipilih namun tidak memiliki informasi tentang IC50-nya. 4F7L sama, bisa dipilih, monggo kalau mau memilih, namun tidak memiliki informasi tentang IC50-nya. 4F7N monggo juga bisa dipilih, namun tidak memiliki informasi tentang IC50-nya. Kemudian 4F7S ini jangan dipilih karena memerlukan perlu dibaca lebih lanjut, jadi saya sarankan tidak dipilih. Tapi kalau jangan suka dengan tantangan, silakan bisa dipilih. Nanti silakan dibahas ya. Kemudian kalau 4G6L ini ya sama juga, jangan dipilih, sama memerlukan pembacaan yang lebih mendalam lagi. Kemudian ini 5BNJ ini bisa dipilih, silakan dipilih karena ada informasi tentang IC50-nya, jadi jelas bahwa senyawa yang ada adalah senyawa inhibitor. Artinya untuk menghambat aktivitas protein CDK8 sebanyak 50%, kita memerlukan 7,2 nanomolar senyawa ini ya, atau senyawa dengan ID 4TV ini. Jadi bisa dipilih, silakan bisa dipilih karena datanya lengkap. Dan ini sudah pasti merupakan senyawa inhibitor protein CDK8. Kemudian 5CEI ini juga sama, bisa dipilih karena di sini terlihat jelas ada IC50-nya. Berarti untuk menghambat aktivitas protein CDK8, kita memerlukan 5,3 nanomolar senyawa 22 atau compound nomor 22. Ini sudah bisa dipilih, ada ini nomor 3. Jadi dari tadi ada 3 PDB ID yang sudah bisa dengan pilih karena datanya sangat lengkap. Kita lanjut. Mohon maaf ini belum saya ganti, tapi ini adalah 5FGK. Saya ganti saja supaya ya. Berikutnya 5FGK itu juga bisa dipilih karena datanya lengkap. Di sini ada IC50-nya. Berarti untuk menghambat aktivitas protein CDK8 sebanyak 50%, kita bisa menggunakan 1,7 nanomolar senyawa dengan ID 5XG ya. Ini sudah data yang keempat yang datanya lengkap sekali. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan data dengan PDB ID 5HBE karena data di sini ada senyawa dengan ID 5Y6 yang mana di sini terlihat jelas bahwasanya untuk menghambat aktivitas protein CDK8 kita bisa menggunakan 2,3 nanomolar senyawa dengan ID 5Y6. Bisa dipilih, datanya lengkap. Berikutnya, teman-teman juga bisa menggunakan PDB ID 5HBH untuk tugas UTS nanti. Karena di sini terlihat jelas bahwasanya
untuk menghambat aktivitas protein CDK8 sebanyak 50%, kita bisa menggunakan 49 nanomolar senyawa dengan ID 5Y7. Kemudian berikutnya juga sama, teman-teman bisa menggunakan PDB-ID 5HBJ karena di sini terlihat jelas bahwasanya untuk menghambat aktivitas protein CDK8 sebanyak 50%, kita bisa menggunakan 2,3 nanomolar sampai 4,9 nanomolar senyawa kimia dengan ID 5Y8. Atau nama lainnya adalah H8 2 amino 3 kloro 5 bla bla bla. Sangat panjang sekali. Saya lebih menyukai menyebutkan dengan ID-nya karena lebih singkat dan terhindar dari kesalahan. Ini sudah data yang ketujuh yang bisa teman-teman gunakan untuk tugas UTS nanti. Silahkan dibagi. Yang pasti saya harus menerima hasil analisis cepat jenengan paling lambat adalah hari Rabu pekan depan pada pukul 09.30 atau persis sebelum kita memulai kelas di pekan depan. Kemudian berikutnya teman-teman juga bisa menggunakan 5HNB ini karena di sini mohon maaf ini tidak bisa dipilih karena monggo bisa dipilih, hanya saja informasi tentang IC50-nya belum tersedia. Kemudian 5HVY teman-teman juga bisa gunakan karena terlihat jelas di sini bahwasanya untuk menghambat aktivitas protein CDK8 sebanyak 50%, kita bisa menggunakan senyawa kimia dengan kode 20 atau dengan ID 66X sebesar 17,4 nanomolar ya. Bisa dipilih, datanya sangat lengkap. Kemudian juga sama 5I5Z ini juga bisa digunakan untuk tugas UTS jenengan karena untuk menghambat aktivitas protein CDK8 sebanyak 50%, kita cukup menggunakan 0,9 nanomolar sampai 1,7 nanomolar senyawa dengan ID 68U. Lagi-lagi berarti ini senyawa inhibitor CDK8. Bisa dipilih, data lengkap. Kemudian juga 5ICP ya. Di sini juga disebutkan bahwasanya untuk menghambat aktivitas protein CDK8 sebanyak 50%, kita bisa menggunakan 3,8 nanomolar sampai 100 nanomolar senyawa dengan ID 69Z. Jadi, senyawa ini merupakan senyawa inhibitor CDK8. Sehingga monggo dipilih, datanya lengkap. Berikutnya ada 5IDN. Ini juga sama bisa digunakan karena terlihat jelas dari tabel ini bahwasanya untuk menghambat aktivitas protein CDK8 sebanyak 50%, kita cukup menggunakan 2,6 nanomolar sampai 52 nanomolar senyawa kimia dengan ID 6A7. Berarti senyawa ini atau nama panjangnya yang sangat panjang ini berarti merupakan senyawa CDK8 inhibitor atau senyawa inhibitor CDK8 atau senyawa kimia penghambat aktivitas CDK8. Apapun penyebutannya, silakan. Yang pasti data ini bisa digunakan untuk tugas UTS jenengan. Silakan dipilih, datanya cukup lengkap. Berikutnya ada 5IDP. Ini juga sama bisa digunakan untuk tugas jenengan karena di sini terlihat jelas bahwasanya untuk menghambat aktivitas protein CDK8 sebanyak 50%, kita bisa menggunakan 45 nanomolar sampai 800 nanomolar senyawa kimia dengan ID 6A6 ini. Berarti senyawa 6A6 ini merupakan senyawa inhibitor CDK8 atau CDK8 inhibitor atau senyawa kimia penghambat aktivitas protein CDK8. Apapun penyebutannya, monggo, sama saja. Yang pasti data ini bisa dipilih dan datanya cukup lengkap. Berikutnya 5XQX. Jadi saya skip saja, saya percepat pembacaannya karena teman-teman insya Allah sudah paham dari penjelasan saya sebelumnya. Maka data ini bisa dipilih, cukup lengkap. Sudah ada 13, berarti insya Allah teman-teman tidak sampai rebutan. Karena kalau saya tidak salah, jumlah peserta mata kuliah ini ada 9 mahasiswa. Jadi sudah ada 13 data, jangan khawatir, tidak akan kehabisan. Bisa dipilih, next, ini juga bisa dipilih, sudah 14. Kemudian ini tidak, monggo bisa dipilih juga, tapi data IC50-nya tidak tersedia. Kemudian 6KTJ juga bisa dipilih, sudah data ke-15. Jadi lagi-lagi jangan khawatir, bahkan kalau jangan mau satu orang bisa membuat 2 tugas ya. Silakan kalau ingin ya. Kemudian yang terakhir ada 6R3S, ini 16 sudah, jadi sudah cukup, bisa persis kalau 9 orang berarti satu orang bisa mengerjakan 2 tugas kalau mau. Tapi dari saya wajib hanya satu struktur kristal saja.
Kemudian 6T4I ini monggo tapi tidak ada data IC50-nya. 6TPA juga sama, monggo dipilih tapi tidak ada data IC50-nya. 6J0A monggo juga bisa dipilih tapi tidak ada data IC50-nya. Dan sekian pembagian tugasnya. Jadi teman-teman bisa memilih di antara beberapa pilihan yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Jadi silakan, yang pasti pekan depan pada pada hari Rabu terakhir pukul 9.30 saya sudah harus menerima tugas jenengan. Tugas untuk jenengan. Jadi tidak ada excuse lagi, tidak ada keterlambatan lagi. Paling lambat adalah hari Rabu pekan depan jam 9.30 atau sebelum kita memulai kelas kita.